Shalom semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pembimbing PL Prodi PPA akan memaparkan tentang Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya L.E. Denwe Panjaitan dengan NIM 2101050023. Dengan saya Devi Darmawi itu dari sesi Selatan NIM 21010500. Dan saya Bambang Sahat Maruli Jaduta Barat dengan NIM 2101050025. Kitab Hosea ditulis diperkirakan pada antara tahun 755 sampai 725 sebelum Masehi. Sejarah gereja. Hosea adalah salah seorang dari ke-12 nabi kecil dalam kitab suci Ibrani dan Perjanjian Lama orang Kristen. Akan tetapi menurut kitab Hosea, ia menikah dengan seorang pelacur bernama Gomer, anak Diblaim atas perintah Allah. Kehidupan pernikahannya dengan Gomer tersebut merupakan gambaran mengenai relasi Allah dengan umatnya dan mempertontonkan kemerosotan Israel pada waktu itu. Hosea memiliki 3 orang anak yang diberi nama-nama simbolis, yaitu Yizreel, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Tema dari kitab tersebut adalah kasih. Penulis Alkitab tersebut adalah Hosea itu tersendiri. Latar belakang penulisan kitab yaitu Hosea yang namanya berarti keselamatan diperkenalkan sebagai putra Beri yang terdapat dalam Hosea 1 ayat 1. Tidak ada lagi yang diketahui tentang nabi ini selain beberapa kilasan autobiografis di dalam kitab itu sendiri. Hosea adalah penduduk Israel, bukan Yehuda, dan ia bernubuat kepada bangsanya sendiri. Banyak acuan kepada Israel dan Efraim, atau 2 sebutan terkemuka bagi kerajaan utara, serta Samaria atau ibu kota kerajaan utara. Acuannya kepada Raja Israel di Samaria sebagai raja kita yang terdapat dalam Hosea 7 ayat 5. Hosea dipanggil Allah untuk bernubuat kepada kerajaan Israel yang sedang ambruk selama sekitar 30 tahunnya yang terakhir, seperti yang kemudian dilakukan oleh Yeremia kepada Yehuda. Ketika Hosea memulai pelayanannya pada masa akhir pemerintahan Yerobeam yang kedua, Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik untuk sementara waktu yang menciptakan rasa aman yang palsu. Akan tetapi, segera setelah Yerobeam kedua wafat pada tahun 753 sebelum Masehi, keadaan bangsa itu mulai memburuk dengan pesat dan menuju kehancurannya yang terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Dalam 15 tahun setelah kematiannya 4 raja, Israel terbunuh dalam 15 tahun lagi. Samaria merupakan puing-puing berasap dan penduduk Israel dibuang ke Asyur dan kemudian disebarkan di antara berbagai bangsa. Pernikahan Hosea yang tragis dan firman nubuatnya dipadukan sebagai pesan Allah kepada Israel sepanjang tahun-tahun terakhir yang kacau menuju kehancuran. Hosea disebutkan sebagai dalam pemerintahan Yerobeam yang kedua dari Israel dan 4 raja Yehuda, yaitu Uzia. Saya akan membahas tentang Amos. Tahun penulisan kitabnya 760 sampai 755 sebelum Masehi. Tema kitabnya itu keadilan, kebenaran, dan hukum ilahi karena dosa. Penulis kitabnya itu adalah Amos. Tujuan kitabnya, kitab Amos anggota jemaat mengerti tentang hari penghukuman yang dahsyat atas bangsa-bangsa dunia dan bahwa Allah memberi perlindungan keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Latar belakang Amos. Amos adalah seorang nabi abad ke-8 sebelum Masehi, rekan sejaman Yesaya dan Mika dari Yehuda dan Yunus serta Hosea di Israel. Ia menyatakan 4 fakta penting tentang dirinya dalam Amsal 1 ayat 1. Ia adalah seorang peternak dari Tekoa, sebuah desa Yehuda sekitar 19 km sebelah selatan Yerusalem. Amos melihat beritanya, yaitu ia mendapat beberapa penglihatan nubuat mengenai Israel, kerajaan utara, sekalipun dia orang awam tanpa status nabi yang resmi. Allah memberikan kepadanya beban dan pelayanan kenabian bagi Israel yang memberontakkan. Namanya berarti terbeban atau pemikul beban. Pesan moral Amos ini,
Hukuman Allah akan jatuh ke atas segala bangsa yang tidak mau beribadah kepadanya. Allah lebih mengutamakan kebenaran dan keadilan tentang Obadjah. Tahun penulisan kitab Obadjah, kitab ini ditulis sesudah di kota Yerusalem jatuh sekitar tahun 586 sampai 587 sebelum Masehi. Tema kitabnya merendahkan kangkuman. Penulisan kitab Obadjah. Tujuan kitabnya yang pertama, untuk menyatakan muka Allah yang hebat terhadap Edom karena sukacita mereka atas penderitaan Yehuda. Dan yang kedua, untuk menyampaikan firman Allah tentang kemenangan atas. Latar belakang Obadjah. Kitab Obadjah adalah permusuhan bangsa Edom dengan bangsa Yehuda. Menurut kisah dalam Alkitab, permusuhan ini dimulai dari zaman Esau sebagai nenek moyang bangsa Edom dengan adindanya Yakub sebagai nenek moyang dari bangsa Yehuda. Permusuhan ini berawal dari penipuan yang dilakukan Yakub terhadap Esau mengenai hak kesultanan. Permusuhan ini disebut berlanjut dan menimbulkan dendam antara bangsa Edom dengan bangsa Yehuda. Bangsa Edom selalu mencari kesempatan untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa yang tidak menghancurkan Yehuda, seperti Moab dan Ammon. Saya akan membahas tentang kitab Yunus. Tahun penulisan kitab Yunus menuliskan bahwa waktu penulisan kitab ini yaitu sekitar kurang lebih 760 sebelum Masehi. Tema kitab Yunus adalah perpanjangan kasih karunia Tuhan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah melalui pernyataan berita pertobatan. Tujuan kitab yang pertama, untuk menunjukkan kepada Israel dan bangsa-bangsa lainnya besarnya dan luasnya kasih sayang tindakan Allah yang menyelamatkan melalui pemberitaan pertobatan. Yang kedua, untuk menunjukkan melalui pengalaman Yunus betapa jauhnya Israel telah jatuh dari panggilan misioner yang semula untuk menjadi terang penebusan bagi orang-orang yang tinggal dalam gelap. Latar belakang, Yunus diperkenalkan sebagai putra Amitai. Ia disebut sebagai nabi kepada kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam kedua atau 793 sampai 753 sebelum Masehi. Ia berasal dari Gad-Hefer, 3 sampai 5 km utara Nazaret di Galilea. Orang Farisi salah ketika mengatakan bahwa tidak pernah ada nabi dari Galilea. Pelayanan nubuat Yunus terjadi tidak lama sesudah masa pelayanan Elisa bertumpang tindih dengan masa pelayanan Amos dan diikuti oleh pelayanan Hosea. Sekalipun kitab ini tidak menunjukkan penulisnya, sangat mungkin penulis itu Yunus sendiri. Selanjutnya kitab Mika. Tahun penulisan kitab 742 sampai 735 sebelum Masehi. Tema kitab kebencian terhadap korupsi dan kepura-puraan yang dilakukan oleh Yerusalem dan para pemimpinnya. Penulis kitab Mika yaitu Mika. Tujuan kitab untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukuman ilahi, menyebut dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah, dan meringkas firman nubuat Allah mengenai Samaria dan Yerusalem, kejatuhan Israel sebelum hal itu terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Latar belakang, Mika berkarya pada masa pemerintahan Yotam atau 742 sampai 735 sebelum Masehi, Ahaz atau 735 sampai 715 sebelum Masehi, dan Hizkia atau 715 sampai 687 sebelum Masehi. Dari Yehuda, ia diperkirakan hidup pada masa yang sama dengan Amos, Hosea dan Yesaya. Teristimewa dengan Nabi Yesaya, ia memiliki hubungan rohani yang sangat dekat. Kemungkinan Yesaya adalah gurunya. Tujuan kitab Mika untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukuman, menyebut dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah, dan meringkas firman Allah mengenai Samaria dan Yerusalem. Pesan moral, kitab Hosea mengajarkan bahwa Allah memberikan hukuman terhadap orang Kristen yang masih menyembah berhala. Allah yang menjadi sumber keselamatan adalah Allah yang Pesan moral, kitab Hosea mengajarkan bahwa Allah memberikan hukuman terhadap orang Kristen yang masih menyembah berhala. Allah yang menjadi sumber keselamatan adalah Allah yang Maha Pengampun. Walaupun dosa yang dilakukan sangat besar,
Tetapi bila bertobat dan mohon pengampunan kepada Allah, maka ia akan setia mengampuni. Kitab Yoel mengajarkan bahwa bencana yang dialami manusia dapat merupakan teguran Allah. Allah menghendaki agar pertobatan dari manusia tidak ditunda-tunda. Hari Tuhan adalah hari kesuksesan. Hari Tuhan adalah hari kesukaan bagi orang yang percaya, tetapi menjadi hari yang mencelakakan bagi orang yang tidak percaya. Kitab Amos, hukuman Allah akan jatuh di atas segala bangsa yang tidak mau beribadah kepadanya. Pesan moral. Kitab Yunus menggambarkan Tuhan yang Maha Penyayang dan Pengampun. Tuhan yang lebih suka mengampuni dan menyelamatkan suatu bangsa daripada menghukum dan menghancurkannya, biarpun bangsa itu musuh umatnya sendiri. Kitab Yunus, kesombongan merupakan dosa yang dibenci Allah. Kitab Obadya mengajarkan bahwa berbahagia karena orang lain mendapat kesulitan sangat dicela oleh Allah. Kitab Obadya mengajarkan bahwa bertindak dengan kejam terhadap orang lain tidak berkenan di hadirat Allah. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.